Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung konversi satuan luas. Sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu memahami tentang konversi satuan panjang. Nah, videonya sendiri udah saya share dan upload, jadi tinggal kalian tonton atau klik link yang ada di atas, atau bisa juga nanti di akhir video. Oke, buat kalian yang udah bisa atau udah paham tentang konversi satuan panjang, langsung aja kita lanjut videonya. Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah tangga untuk satuan panjang. Kita lihat susunannya itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau untuk satuan luas, itu kita tinggal kasih tanda pangkat 2 di setiap hurufnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada tanda kuadrat di setiap huruf satuannya itu. Nah, dibacanya gimana? Dibacanya itu kalau km kuadrat atau km pangkat 2 dibaca kilometer persegi. Terus kalau hm pangkat 2 dibaca hektometer persegi. Lalu kalau dam pangkat 2 dibaca dekameter persegi. Begitupun seterusnya. M pangkat 2 itu meter persegi. DM pangkat 2 desimeter persegi. CM pangkat 2 sentimeter persegi. Dan MM pangkat 2 milimeter persegi. Nah, sedikit tambahan, selain dari ketujuh satuan ini, ada juga beberapa satuan luas yang juga populer. Misalnya are. Nah, are itu kedudukannya sama dengan dekameter persegi atau dam kuadrat. Jadi ada di satu tingkat. Jadi satu are itu sama dengan 1 dekameter persegi. Kemudian satuan lain ada juga hektoare, hektar, yang disingkat HA. Nah, HA ini, hektar ini, kedudukannya sama dengan hektometer persegi. Jadi ada di satu tingkat, sehingga 1 hektometer persegi sama dengan 1 hektar. Nah, ini adalah modal utama agar kalian dapat melakukan konversi satuan luas. Nah, untuk cara konversinya sendiri, itu kurang lebih sama dengan cara konversi satuan panjang. Jadi, yang pertama itu kita lihat konversinya naik atau turun. Ya, kalau misalnya naik, itu dibagi. Kalau misalnya turun, itu dikali. Jadi kalau naik dibagi, kalau turun juga dikali. Sama dengan satuan panjang ya. Dikali atau dibagi berapa? Nah, kita lihat jarak anak tangganya. Jadi hitung jarak anak tangganya. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau misalnya jarak anak tangganya 0, itu pengali atau pembaginya 1. Kalau misalnya 1, 100. Kalau 2, 10.000. Kalau 3, 1 juta. Kalau 4, 100 juta. Kalau 5, 10 miliar. Kalau 6, 1 triliun. 1 triliun ya? Ya, 1 triliun. Untuk lebih simpelnya, itu kita bisa lihat kalau jumlah angka 0 itu sama dengan 2 kali jarak anak tangganya. Jadi kalau misalnya anak tangganya 1, jarak anak tangganya 1, itu jumlah angka 0-nya 2 dikali 1. Jadi ada 2, jadi 100. Kalau misalnya jarak anak tangganya 3, berarti jumlah angka 0-nya 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6. Jadi pengali atau pembaginya itu 1 juta. Begitupun seterusnya. Kalau 4, berarti jumlah angka 0-nya ada 2 dikali 4, ada 8. Kalau misalnya 6, berarti jumlah angka 0-nya 2 dikali 6, ada 12. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, tinggal kita hitung hasil akhirnya. Jadi prinsipnya sama dengan cara menghitung satuan panjang ya. Jadi yang pertama lihat konversinya, naik atau turun. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Lalu hitung jarak anak tangganya.
di mana jumlah angka nolnya itu sama dengan 2 kali dikali jarak anak tangganya. Yang ketiga tinggal kita hitung hasil akhirnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke latihan soal. Misal di sini kita punya 6.000 meter persegi. Nah, itu kalau mau dipindahkan ke dekameter persegi hasilnya berapa? Nah, seperti biasa, cara yang pertama itu kita gambar dulu anak tangganya ya. Nah, ini anak tangga untuk satuan luas. Nah, kita tentukan dia konversinya turun atau naik. Kita mau konversi dari meter persegi ke dekameter persegi, berarti naik. Nah, kalau naik berarti dibagi. Nah, kita tulis di bawahnya 6.000 meter persegi sama dengan 6.000 dibagi. Dibaginya berapa? Nah, kita tentukan naiknya berapa anak tangga. Dari meter persegi ke dekameter persegi. Naiknya 1 anak tangga ya. Nah, kalau naiknya 1 berarti dikalinya 100. Naik 1 berarti jumlah angka nolnya 2 dikali 1. Berarti jumlah angka nolnya ada 2. Yang jumlah angka nolnya ada 2, 100. Nah, kita pindahkan 100-nya ke perhitungan. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung hasil akhirnya. 6.000 dibagi 100. 6.000 dibagi 100 hasilnya adalah 60. Jadi 6.000 meter persegi adalah 60 dekameter persegi. Oke, soal selanjutnya. 7 desimeter persegi dikonversi ke sentimeter persegi. Nah, seperti biasa kita gambar dulu tangganya. Lalu kita tentukan turun atau naik. Kita mau konversi dari desimeter persegi ke sentimeter persegi, berarti turun. Nah, kalau turun berarti dikali. Jadi kita tulis di bawahnya 7 desimeter persegi sama dengan 7 dikali berapa anak tangga, ya kita lihat turunnya berapa anak tangga. Dari desimeter persegi ke sentimeter persegi, turunnya 1. Kalau turunnya 1, ya berarti dikali 100. Jadi jaraknya cuma 1, dikalinya 100. 100-nya kita pindahkan ke situ. Tinggal kita hitung setelah itu. 7 dikali 100. Hasilnya 700. Jadi 7 desimeter persegi sama dengan 700 cm persegi. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini kita punya 500.000 meter persegi. Ingin dikonversi ke hektar. Seperti biasa kita gambar anak tangganya. Lalu kita tentukan turun atau naik. Dari meter persegi ke hektar. Hektar itu hektometer persegi ya, sama. Jadi konversinya itu naik. Nah, kalau naik berarti dibagi. Jadi kita tulis di bawahnya 500.000 meter persegi sama dengan 500.000 dibagi. Nah, dibaginya berapa? Nah, kita lihat naiknya berapa anak tangga. Dari meter persegi ke hektometer persegi atau ke hektar. Naiknya dihitung 1, 2. Jadi naiknya 2 anak tangga. Nah, kalau naiknya 2 anak tangga berarti dibagi 10.000. 10.000 itu nolnya ada 4. Sesuai hitungan tadi, jadi jumlah angka 0 sama dengan jarak anak tangganya. Karena di sini jarak anak tangganya ada 2, berarti jumlah angka 0-nya 2 dikali 2, hasilnya 4. Jadi pembaginya itu adalah 10.000. Nah, kalau udah gitu 10.000-nya kita pindahkan ke hitungan.
Nah, setelah itu tinggal kita hitung hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu 500.000 dibagi 10.000. Kita ketuk. Nah, hasilnya diperoleh 50 hektar. Jadi 500.000 meter persegi sama dengan 50 hektar atau 50 hektometer persegi. Lanjut ya. 44 hektar itu dikonversi ke hektometer. Nah, ini seperti biasa kita gambar tangganya, lalu kita tentukan dia turun atau naik dari hektar ke hektometer persegi. Oh, ternyata dia di dalam satu anak tangga yang sama. Jadi dia tidak turun ataupun naik. Kalau tidak turun ataupun naik berarti jarak anak tangganya itu 0. Kalau 0 berarti itu dikali 1. Karena dia tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami kenaikan atau penurunan satuan. Jadi bisa kita tulis di sini 44 hektar sama dengan 44 dikali 1. Ya, jadi hasilnya adalah 44 hektar sama dengan 44 hektometer persegi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian di video kali ini. Silakan klik tombol subscribe, like bila kalian menyukai video ini. Dan silakan komen bila ada kritik ataupun saran. Dan sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.